Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifah Anindiana, NIM K7119137, kelas 3B, nomor absen 39, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi getaran, gelombang, dan bunyi. Selamat menyaksikan. Getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik seimbang. Karena terjadi dengan teratur, getaran sering juga disebut dengan gerak periodik. Nah, kuat atau lemahnya pergerakan benda tersebut dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi yang diberikan, maka semakin kuat pula getaran yang terjadi. Satu getaran sama dengan satu kali gerakan bolak-balik penuh dari benda tersebut. Lalu, untuk contoh sederhana getaran, yaitu gerakan pegas yang diberikan beban, misalnya seperti pemanfaatan pegas untuk menjadi ayunan anak. Nah, seperti ini. Perhatikan pada gambar. Yang pertama, bila gerakan dimulai dari A, maka satu getaran menempuh lintasan A ke B, B ke C, C ke B, dan kembali lagi ke A. Jadi, bila gerakan dimulai dari A, ingat, maka satu getaran menempuh lintasan A ke B, B ke C, C ke B, dan kembali lagi ke A. Yang kedua, bila gerakan dimulai dari B, maka satu getaran dapat diawali dengan gerakan ke kanan atau ke kiri secara bebas. Jadi bisa ke kanan atau ke kiri dahulu. Dan yang terakhir, yang ketiga, ke kiri lintasannya itu, jika ke kiri, kita mulai dari kiri ya. Dari B ke A, lalu kembali ke B, lalu ke C, dan kembali lagi ke B. Ke kiri, B ke A ke B, B ke C, dan kembali lagi ke B. Dan untuk ke kanan lintasannya B ke C, C ke B, B ke A, dan kembali lagi ke B. Ingat, ke kanan B ke C, C ke B, B ke A kembali lagi ke B. Kalau C, maka satu getarannya dengan mudah dapat ditentukan. Ingat ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikat getaran. Salah satu besaran yang sering dipakai untuk menggambarkan karakter sebuah getaran adalah frekuensi, di mana jumlah pengulangan atau getaran lengkap yang terjadi tiap satuan waktu dinamakan frekuensi getaran dan dilambangkan sebagai F kecil. Jadi, satuan getaran dapat berupa getaran per menit, bahkan getaran per jam. Bila satuan waktunya dinyatakan dalam sekon, maka didapatkan satuan getaran per sekon atau sering juga dinamakan siklus per sekon. Dan satu getaran per sekon itu sama dengan satu siklus per sekon sama dengan 1 Hertz. Hertz mengikuti nama fisikawan Jerman Heinrich Hertz. Jadi teman-teman, getaran dengan frekuensi 200 Hz menyatakan bahwa dalam 1 sekon itu terjadi 200 getaran lengkap. Kita akan membahas mengenai contoh getaran. Di sini saya memiliki 2 contoh. Yang pertama ada getaran pada bandul sederhana dan yang kedua ada getaran pada pegas. Untuk yang pertama, getaran pada bandul sederhana, bisa dilihat gambarnya ya. Contoh getaran pada bandul sederhana. Berdasarkan pada bandul tersebut, satu kali getaran ialah satu kali pergerakan bandul dari titik A ke B, ke C, kembali ke B, lalu kembali lagi ke A. Satu kali getaran juga bisa dihitung titik mulainya dengan titik B atau titik C.
seperti yang kita bahas tadi ya. Jadi, satu kali getaran ialah satu kali pergerakan bandul dari titik A ke B, B ke C, C ke B, kembali lagi ke A. Lalu yang kedua ada getaran pada pegas. Gambarnya seperti itu. Nah, untuk satu kali getaran pada pegas, itu misalnya dari B ke A ke C, C ke A, dan kembali lagi ke B. Satu kali getaran juga bisa dihitung dari titik mulainya dengan titik A atau titik C. Selanjutnya ada amplitudo. Amplitudo yaitu merupakan simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Amplitudo bisa diartikan sebagai jarak paling jauh dari titik keseimbangan saat terjadi getaran. Nah, untuk amplitudo sendiri, teman-teman, itu memiliki 3 jenis utama. Yang pertama, amplitudo yang mempunyai pengukuran skalar non-negatif dari osilasi gelombang. Yang kedua, amplitudo yang mempunyai jarak terjauh dari titik keseimbangan gelombang sinusoide. Dan yang ketiga, amplitudo yang mempunyai simpangan terbesar dan terjauh dari titik keseimbangan getaran dan gelombang. Periode atau T adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Dan frekuensi atau F adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Frekuensi memengaruhi tinggi rendahnya bunyi. Untuk frekuensi getaran, merupakan banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Satuan frekuensi sendiri dalam sistem internasional yaitu Hertz. Dapat disingkat H besar Z kecil ya teman-teman. Dalam fisika, frekuensi disimbolkan dengan huruf F kecil. Untuk rumus frekuensi getaran dan juga periode, dalam frekuensi getaran, F sama dengan N per T kecil. F merupakan frekuensi, satuannya Hertz, N merupakan jumlah getaran, dan T merupakan waktu, satuannya sekon. Dan periode sendiri, itu rumusnya T besar sama dengan T kecil per N. T besar merupakan periode yang satuannya sekon atau S, T kecil merupakan waktu, dan N merupakan jumlah getaran. Dari dua rumus di atas, dapat kita gabungkan bahwa T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. T merupakan periode dan satuannya sekon, dan F merupakan frekuensi yang mana satuannya. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Lalu, satu gelombang dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antara lembah dan bukit, yang termasuk gelombang transversal, atau menghitung jarak antara satu rapatan dengan satu renggangan, yang biasa disebut dengan gelombang longitudinal. Untuk hakikat gelombang, gelombang pada dasarnya adalah gangguan atau getaran yang dirambat. Lalu berdasarkan kebutuhan medium atau tempat perambatannya, itu ada gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Dan arah rambat getarannya itu juga dibagi menjadi dua, ada gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Bunyi atau suara adalah kompresi mekanikal atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat, dan juga gas. Selanjutnya ada hakikat bunyi.
Bagaimana ya hakikat bunyi itu? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya benda lain yang berfrekuensi sama dengan sebuah benda yang bergetar. Bisa dilihat gambar di samping ya. Contoh pantulan bunyi dalam kotak suara gitar mempunyai frekuensi yang sama, maka terjadi resonansi dan bunyi gitar menjadi lebih nyaring dari bunyi aslinya atau petikan senar saja. Nah, bisa dilihat di gambar di samping, teman-teman. Ketika sebuah bandul digoyang, maka bandul lain yang tidak digoyang namun memiliki panjang yang sama akan secara alami ikut bergoyang. Hal ini karena bandul yang mempunyai panjang tali yang sama juga mempunyai frekuensi yang sama, sehingga terjadi resonansi. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.